Jenis diferensiasi apa sih yang ingin atau sudah dicoba? Apakah sudah siap mengikuti webinar ini? Wah, seru, 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 seru. Yuk, boleh yuk. Oke, sebentar lagi. 30 detik lagi. Ibu dan Bapak kembali mengingatkan kalau di kolom chat nanti bisa berbagi pertanyaan, juga berbagi praktik baiknya ya. Untuk absen hadir, nanti akan ada daftar hadirnya, linknya di akhir acara. Jadi tidak perlu nih untuk menuliskan daftar hadirnya atau absennya di kolom chat. Tidak apa-apa, nanti akan ada kok daftar hadirnya. Jangan khawatir ya. Oke, end poll ya. Pollingnya kita tutup dulu. Kita selesaikan dulu nih. Kita share resultnya. Kita lihat resultnya. Nah, wow. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan setelah mempelajari topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid, bagaimana perasaannya? Ternyata ada 56% yang merasa tertantang nih untuk segera mencoba. Seru banget. Lalu yang kedua terkait dengan apakah sudah mencoba? Ada 72% yang saya akan segera lakukan. Nggak apa-apa, berarti ini orang-orang yang tertantang tadi ya. Ibu dan Bapak yang tertantang tadi untuk segera mencoba, saya akan segera lakukan. Asik semangatnya. Lalu terkait dengan diferensiasi apa nih yang kira-kira ingin dicoba? Proses sebesar 57%, konten 17%, dan produk 25%. Lalu yang terakhir, apakah sudah siap mengikuti webinar ini? Sudah siap, siap dong. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas polling singkatnya di malam hari ini. Berarti kita udah tahu bersama nih kalau sudah siap dan sudah mengakses topik penyesuaian atau pembelajaran berdiferensiasi. Kita lanjut ya. Yuk, slide selanjutnya silahkan. Nah, ini gambaran. Sapaannya udah tahu dong ya, kita semua bersama ya. Halo Ibu dan Bapak Guru hebat. Ini adalah gambaran dari topik penyesuaian pembelajaran berdiferensiasi atau dengan kebutuhan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik murid gitu di setiap jenjang. Ini ada tampilan di PMM gitu. Jadi Ibu Bapak yang sudah mengakses pasti tahu tampilannya seperti ini. Nah, hari ini setelah kita mengakses bersama, kita akan lihat teman belajar kita siapa di malam hari ini. Yuk kita kenalan dengan teman belajar kita di malam hari ini. Ada siapa saja? Oh ya, terkait dengan tadi ya, pertanyaan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau juga kolom chat yang ingin dibagikan, boleh-boleh saja langsung sharing di kolom chat terkait dengan pertanyaan dan praktik baiknya. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk memberikan pengalamannya, sharing dong pengalaman kita di malam hari ini di media sosial. Slide-nya bisa lanjut. Dengan menggunakan tagar belajar di PMM. Terkait dengan pengalaman kita mengikuti webinar di malam hari ini, apa saja nih pengalamannya, rasa yang dirasakan gitu ya, juga perasaan yang dirasakan atau mungkin ingin berbagi ilmu, berbagi kesan juga boleh, sharing di media sosial dengan menggunakan tagar belajar di PMM. Supaya kita bisa berbagi praktik baik ya. Terima kasih. Kita lanjut ke slide selanjutnya, memperkenalkan teman belajar. Yang pertama, kita ada Ibu Sofi Dewayani, PhD. Beliau adalah konsultan di Ditjen GTK Kemendikbudristek. Selamat malam Ibu Sofi. Selamat malam Mbak Uti. Selamat malam Bu.
Gimana kabarnya malam ini Bu? Sehat Bu? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sofi. Lalu kita juga ada satu lagi teman belajar berikutnya. Ada Ibu Lia Peni Susilawati, SPD M.Hum. Beliau ada guru muatan lokal bahasa Jawa SMPN 4 Saradan Kabupaten Madiun. Selamat malam Bu Lia. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ya, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah siap ya Bu? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum kita berbagi terkait dengan Bu Lia ini adalah salah satu dari guru yang sudah berbagi dan mengerjakan aksi nyata di PMM gitu. Kalau melihat posisi mata pelajarannya muatan lokal bahasa Jawa. Waduh, ini seru banget nih kayaknya nih. Saya pengen banget nih berkenalan dan juga ingin tahu gitu. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa ini kayak gimana sih gitu ya di level di jenjang SMP gitu. Kita lanjut dulu, saya mau kasih teaser sedikit, mau kasih cuplikan sedikit nih terkait dengan apa yang sudah Ibu Lia lakukan. Yuk, Bapak Ibu kita lihat sebentar. Apa nih yang sudah Bu Lia lakukan. Slide selanjutnya ada video nih. Coba. Wah, stop dulu, stop dulu, stop dulu. Dari sini udah kelihatan ya, seru banget nih kayaknya anak-anak lagi buat apa ya, seperti produk gitu ya. Bu Lia, boleh cerita nggak sih Bu, sebenarnya ini produk berdiferensiasi atau mungkin pembelajaran berdiferensiasi apa nih yang Ibu lakukan nih dari video ini? Silakan Bu, diceritakan dari awal sampai akhir. Monggo, monggo. Baik, terima kasih Mbak Uti. Ini saya sebenarnya pembelajaran untuk diferensiasi ini masih mencoba ya, masih belajar karena untuk mulok sendiri itu memang belum ada CP-nya ya. Ini juga baru merumuskan CP. Jadi saya cuma niatnya cuma ingin belajar dan ingin mencoba karena merasa tertarik gitu. Yang pertama latar belakangnya sebelumnya saya cerita dulu kalau bahasa Jawa itu terutama anak-anak di sekolah itu kalau bahasa Jawa itu memiliki persepsi bahwa belajar untuk bahasa Jawa itu mesti sulit gitu karena harus berhadapan dengan aksara Jawa yang mungkin sulit untuk dihafal, bahkan untuk ditulis pun mungkin juga akan merasa kesulitan. Selain itu juga pembelajarannya itu mungkin mereka juga merasa sulit dalam misalkan menelaah perumpamaan yang berbahasa Jawa yang levelnya itu terlalu tinggi. Hal itu ya yang membuat saya itu paling enggak menetralisir anggapan anak bahwa belajar bahasa Jawa itu sulit. Oleh karenanya saya mencoba untuk memvariatifkan untuk pembelajaran biar tidak membosankan, mengasihkan, biar anak itu lebih bersemangat gitu. Pada pokok bahasan yang ini yang ada di konten ini itu adalah pembelajaran aksara Jawa yang subnya itu aksara murdo ya, kalau bahasa Jawa saya ngomongnya bahasa Jawa, aksara murdo dan aksara swara gitu ya Mbak. Aksara murdo dan aksara swara itu penggunaannya ada kriteria tertentu. Jadi misalkan untuk nama orang, nama kota, nama negara, nama instansi pemerintah, kemudian nama tempat-tempat misalkan tempat-tempat rekreasi ya dan sebagainya seperti itu. Oleh karenanya di sini saya berpikir kalau nanti anak-anak itu saya sebelumnya memang sudah saya berikan materi terkait dengan pembelajaran aksara murdo. Tetapi anak akan bosan kalau hanya untuk menulis mentranslate dari Latin ke aksara Jawa itu yang itu yang monoton gitu. Oleh karenanya saya buatlah terkait dengan kriteria tadi muncul ide saya bagaimana kalau kita main kolaboratif lintas mapel aja gitu. Saya masukkan jadi anak-anak di sini saya berikan pilihan. Silakan
memilih beberapa mapel yang nanti bisa dikaitkan salah satu dari kriteria yang sudah ada tentang penggunaan aksara murda dan aksara swara itu. Jadi setelah itu anak-anak memilih, mungkin ada yang temanya dari pembelajaran IPS, ada yang pembelajaran seni, ada yang pembelajaran bahasa Jawa sendiri. Dari situ mereka bisa berkreatif untuk misalkan menulis nama. Berarti kalau IPS, bagaimana Bu kalau saya mengambil nama-nama negara ASEAN? Boleh. Kemudian nama-nama pendiri ASEAN? Boleh. Nama-nama dari yang keagamaan itu nama-nama Sunan, boleh. Oleh karenanya mereka di situ kreatif untuk memilih beberapa konten, maksudnya beberapa tema dari lintas mapel, sehingga dia menghasilkan produk yang seperti ada di konten itu, Mbak. Ini saya buat kelompok. Itu. Seru. Ini yang saya garis bawahi yaitu terkait dengan mengaitkan mata pelajaran ya Bu. Ya. Jadi ternyata ini meskipun ini hanya muatan lokal bahasa Jawa mapelnya, tapi ternyata bisa ya membantu juga dengan anak-anak biar lebih antusias gitu kan dengan mereka itu mengaitkan dengan mata pelajaran yang mereka sukai. Ada yang tadi IPS ya, nama-nama negara. Ini bahkan nama-nama presiden ya Bu yang sedang ada di layar ya Bu ya. Mereka menuliskan aksara Jawanya. Ini seru banget. Bisa langsung ke slide selanjutnya, kita lihat nih apa yang Bu Lia lakukan di pembelajaran berdiferensiasinya. Nah ini dia. Ini terkait dengan slide ini ada bacaan pemetaan minat siswa. Ini berarti sebelum Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah melakukan asesmen awal pembelajaran ya Bu, sehingga ada pemetaan minat siswa ini gitu ya. Ada yang membaca, menulis, menggambar. Boleh diceritain nggak Bu? Gimana sih itu awalnya nih? Yang tadi kontennya beda ya Mbak. Kalau yang tadi aksara Jawa, kalau yang ini menulis puisi Jawa atau di dalam bahasa Jawa itu geguritan. Ini lebih seru lagi Mbak. Ini gimana Bu? Ini saya pengen tahu dari awal ini pemetaan dari mana asalnya nih gitu. Boleh Bu? Ini mulai pertama dulu ya Mbak. Pertama ini saya mengajarkan pas masuk setelah pandemi COVID itu. Anak-anak mesti blank kan. Jadi di sini saya berangkatnya bagaimana mengawali pembelajaran biar istilahnya kita mengembalikan ritme belajar anak dulu. Nggak usahlah dibuat yang berat-berat, yang penting mereka menikmati, gembira, tetapi tujuan tetap tercapai. Itu maksud saya. Ini yang pertama, latar belakangnya anak-anak itu saat dijelaskan tentang menulis geguritan. Itu mesti saat tidak hanya pada penulisan geguritan saja atau penulisan puisi saja, saat belajar itu saya amati dulu pertama. Ada yang menggambar lah, kalau diterangkan biasa anak-anak SMP seperti itu Mbak ya. Ada yang menggambar lah, menulis-nulis apa, kadang menggambar gurunya lah seperti itu. Oleh karenanya gimana kalau anak-anak itu nanti menulis puisi, kalau yang pengalaman yang dahulu itu saya paksakan juga memang kontennya harus menulis puisi, ya sudahlah menulis puisi. Ternyata hasilnya juga tidak maksimal begitu, karena mereka tidak memiliki jiwa atau memiliki bakat dalam menulis, dipaksa pun juga tidak akan bisa gitu kan. Oleh karenanya saya mainnya di sini, saya memberikan pemetaan siswa itu berdasarkan minat mereka masing-masing. Saya berikan membaca, menulis dan menggambar gitu kan. Itu juga setengahnya lintas mapel juga yang menggambarkan seni gitu Mbak. Kemudian dari sini anak-anak saya minta untuk menuliskan minatnya, mengisi ya, misalnya yang membaca itu yang minat membaca siapa, menulis siapa, kemudian menggambar siapa, begitu. Setelah ini sudah selesai dari pengelompokan itu, kemudian saya bentuk kelompok yang masing-masing kelompok ini ada unsur yang bisa membaca, ada unsur yang bisa menulis. Maaf Mbak, slide-nya hilang. Bisa kembali lagi ke slide sebelumnya. Ke slide yang tadi, teman admin mungkin bisa kembali. Bukan video yang slide yang sebelumnya. Kalau ini sesudah yang atas. Sebelumnya bisa kembali lagi. Ya. Nah, ini dia. Oke, saya teruskan. Iya. Ya. Setelah itu ya saya kelompokkan, satu kelompok itu ada yang memiliki kemampuan membaca, menulis, kemudian menggambar. Oke, dari sini kemudian mereka
saya tuntut untuk menentukan tema yang mereka sepakati, tema yang ada di alam sekitar yang mereka anggap itu menarik, itu apa silakan didiskusikan. Walaupun itu nanti misalkan ada beberapa anak yang mungkin ada kesulitannya juga, tapi saling didiskusikan juga akhirnya juga bisa. Setelah menentukan tema, kemudian anak yang hobinya menulis itu, saya berikan instruksi untuk silahkan ditulis apa yang kamu lihat pada objek tersebut. Dalam model tulisan yang sederhana saja, seperti itu. Silahkan disusun seperti puisi, tapi kata-katanya yang sederhana. Kalau bahasa Jawa biasanya penggunaan puisi, ini anak-anak cenderungnya memang memiliki persepsi yang sulit, Mbak. Karena kalau mereka membaca literatur puisi, itu puisi karya-karya orang yang sudah mahir. Jadi kata-katanya itu penuh dengan perumpamaan. Oleh karenanya, di sini sebenarnya kalau geguritan saya ingin menanamkan ke anak bahwa penulisan puisi tidak harus menggunakan bahasa yang levelnya terlalu tinggi. Tidak usah. Menggunakan kata-kata yang sederhana pun sudah dapat dikatakan itu menjadi puisi. Kalau dalam taraf belajar, saya berikan anak seperti itu. Oke, setelah itu anak-anak menuliskan, yang hobi menulis tadi, yang meminat menulis, kemudian di sini saya suruh untuk yang menulis berdiskusi dengan yang menggambar. Jadi penulisan itu silahkan diaplikasikan dalam bentuk gambar. Misalkan melihat sawah yang akan dipanen, berarti di situ penulisannya seperti itu. Kemudian di gambarnya dia menggambarkan bagaimana sih aktivitas seorang petani itu nanti memanen. Sebaliknya juga seperti itu, misalkan anak yang memiliki minat menggambar itu memiliki inspirasi, menggambar apa di situ, misalkan ada anak yang bermain kah, atau mungkin ada seorang ibu yang memberikan apa itu, nasi kepada orang-orang yang sedang bekerja itu, silahkan itu dituangkan di dalam bentuk tulisan. Jadi antara yang menulis menggambar dan nanti yang terakhir adalah yang membaca itu saling kerjasama. Jadi tidak ada yang menganggur di sini. Jadi kalau yang menggambar bisa mengarahkan yang menulis, menulis pun bisa bekerja sama dengan yang menggambar. Hasil akhirnya di sini membaca, anak yang berminat membaca bekerja sama antara keduanya. Kemudian mereka mencari setting yang sesuai dengan tema yang mereka ambil. Ya, kalau di tempat saya memang lingkungannya orang petani ya Mbak. Kalau orang petani di sana ya mereka mudah saja, monggo silahkan di background di sawah. Mereka mengambil background di sawah, kemudian membacakan hasilnya itu dengan gambar itu, kemudian mereka upload di YouTube. Sehingga juga memudahkan saya dalam melihat karya-karya mereka. Ternyata luar biasa Mbak. Jadi di luar apa itu namanya, di luar perkiraan saya. Jadi mereka lebih kreatif, lebih antusias dalam pembelajaran ini gitu. Gitu. Aduh Bu, saya sampai ngebayangin tadi Ibu cerita jadi antar kelompok mereka terbagi atas 3 minat ya Bu, membaca, menulis, gambar. Setelah itu nanti mereka akan menuangkan pikirannya berdasarkan minat yang mereka pilih ya Bu, per kelompok. Setelah itu nanti setiap kelompok itu akan saling berkolaborasi membantu kelompok yang lain gitu ya. Membuat isinya sampai tadi yang terakhir membaca juga akan membantu si menggambar dan menulis. Aduh, ini keren banget sih Bu, senang banget nih dengernya. Ya, ini ya. Kemudian yang ini lagi Mbak, kendala yang saya alami ini juga pengalaman yang membuat guru itu harus benar-benar harus kreatif, bergerak cepat ya. Itu jika kita itu memberikan misalkan itu tadi apa yang memiliki hobi yang namanya anak SMP, kita memberikan kamu minat apa, ini saya berikan 3 atau 5. Sama sekali ada yang memilih. Di situ kan guru tidak boleh mati gaya kan Mbak. Akhirnya harus bagaimana bisa memutar otak secara cepat gitu. Itu saya pernah alami di luar perkiraan saya, anak sekritis itu akhirnya mandek di dalam situ. Akhirnya saya silahkan ke perpus, ambil buku literasi terkait dengan puisi Jawa. Silahkan ambil salah satu, kemudian didiskusikan per kelompok, pilih salah satu puisi, kemudian pikirkan, didiskusikan ini kira-kira menceritakan apa, kemudian sebisa kamu coba yang hobi misalkan ingin menggambar, kalau masa sih menggambar, kalau itu menggambarkan pegunungan, menggambar gunung aja kan nggak bisa, kan nggak mungkin gitu, sebisanya gitu, akhirnya juga jalan. Kan anak-anak kadang menggoda Mbak, sebenarnya ada kemauan, ada minat-minat itu, tapi kadang satu kelas
sempat saya mati gaya, tapi untung saya juga langsung saya berpikir harus seperti ini gitu. Wah, keren, inspiratif banget nih Bu. Jadi memang kendalanya itu terkadang begitu melakukan asesmen alat pembelajaran, kita menyediakan beberapa pilihan, ternyata mereka kayak diem aja ya Bu, nggak Merespon. Nah, nggak iya itu nggak merespon ya, bahkan itu tidak kan memilih gitu ya. Nah kalau udah kenakalan begini, kecil, iya, betul betul. iya, Memang apa namanya ini kalau ada suatu problem kayak begini yang cukup menantang di dalam kelas gitu kan ya, karena ragamnya kebutuhan dan juga kebutuhan anak gitu, mungkin saja mereka ada yang nggak tertarik atau mungkin ini kayaknya kurang iya, menantang nih, kayak iya. makanya dia diem aja gitu ya. Akhirnya kita sebagai guru juga mencari cara ya Bu supaya saya Kita tetap mencari jalan cara nih agar programnya gimana nih gitu ya. Akhirnya mengambil bahan belajar yang lain gitu kan ya di perpustakaan kalau tadi dari Bulia ya Bu. Wah ini iya, seru banget sih Bu, terima kasih ya iya, Bu sudah berbagi banyak nih alurnya iya, sama-sama. terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan nih di muatan lokal bahasa Jawa di sekolahnya Bulia. Saya sebelum kita ke slide selanjutnya, saya mau membacakan satu juga nih, sudah ada yang sharing di kolom chat dari Ibu Ati Sri Mujiati. Halo Bu Ati, selamat malam Ibu Ati. Ibu Ati bercerita kalau dia juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi nih di matematika kelas 8 SMP. Sama-sama SMP nih Bu. Sama-sama SMP. Katanya dia Iya, melakukan pembelajaran diferensiasi dengan proses ya diferensiasi proses pada materi garis singgung lingkaran. Katanya ada murid yang visual sukanya menonton, jadi Bu Ati ini memberikan tontonan atau tayangan terkait dengan menyimak pembelajaran dari tayangan video garis singgung. Ada yang kinestetik, ini anaknya akhirnya melakukan kegiatan membentuk garis singgung lingkaran dari benda-benda sekitar. Yang murid-murid audio katanya pembelajarannya dengan bimbingan langsung dari guru. Terima kasih berbaginya Ibu Ati. Silakan buat Ibu Bapak sekalian kalau yang masih ingin berbagi di kolom chat, ingat nih tiba-tiba saya kayaknya pernah deh melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin ternyata selama ini Ibu dan Bapak pernah melakukan begitu belajar di PMM baru ingat ternyata pembelajaran yang saya lakukan dulu tuh namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Atau mungkin yang baru aja melakukan iya. pembelajaran Kadang kan berdiferensiasi. melakukan tidak sadar. Iya, Iya, betul betul Bu. Terkadang kita suka nggak sadar ya Bu, begitu kita belajar di PMM baru kebuka, iya, ternyata ada istilah iya, pembelajaran berdiferensiasi. iya. Selama ini saya melakukan itu ternyata. Ih Nah, boleh banget loh. Kalau mau iya, di-sharing di kolom chat Ibu Bapak Ibu ya, kita bisa sharing bersama gitu kan di iya. kolom chat. Nanti untuk beberapa yang terpilih akan saya bantu bacakan. Baik, kita lanjut sebelum pemaparan Bulia ini dikuatkan oleh Bu Sofi, saya masih ada beberapa video lagi nih yang Bulia pernah sharing terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Boleh di-sharing rekan admin video selanjutnya? Nah, kalau ini apakah sama dengan yang tadi Bu? Yang pertama, karena ini ada nama negara. Tadi seperti tadi Ibu sebutkan ya Bu, bisa mengambil apa namanya lintas mata pelajaran gitu ya terkait dengan pembuatan dari produk dari muatan lokal bahasa Jawa ini. Ini pakai nama negara. Tadi saya lihat juga ada yang tokoh-tokoh internasional juga nasional ya Bu. Tokoh-tokoh bangsa juga ada nama-nama tokoh-tokoh bangsa. Apakah sama nih Bu sama yang tadi Bu ini untuk yang video kali ini? Iya, sama-sama Mbak itu. Itu Sama ya Bu nama-nama ya. negara. Masuk juga kriteria dalam penulisan aksara murda dan aksara serpara ya. Itu beda kelas ya. Oh beda kelas, tapi ini sama ya Bu terkait dengan penulisannya Sama. Ya, mereka kontennya sendiri yang sama. memilih berarti untuk saya Iya, mau mereka sendiri PSA bebas gitu ya Bu ya. memilih. Tapi Saya mau harus Bang. disesuaikan dengan kriteria tadi. Oh iya ya, ada kriterianya. Sip, kalau gitu kita lanjut ke video selanjutnya. Ada lagi nih video selanjutnya nih, ada 2 lagi.
Boleh di-sharing. Nah, ini. Ya piye? Bener kok. Jadi sitoke. Seru ya, ternyata ada yang 3D, ada yang 2D loh. Kalau tadi ada yang poster, kalau ini ada yang buat pohon tuh Bu. Seru banget ya Bu. Ini apakah Iya. dengan masih sama atau apa nih Bu yang bisa diceritakan terkait dengan pemilihan hasil Iya, karyanya Kak. gitu? Gimana Kan Bu? untuk media memang saya bebaskan Mbak, mau dibuat model poster dengan kertas manila, mau dengan apa dibuat model pohon, terserah, pokoknya terserah, saya serahkan pada kreativitas mereka. Jadi tidak ada batasan untuk saya untuk membatasi mereka, mau dibuat apapun monggo, gitu aja. Wah, seru banget. Yang terakhir ada video. Temanya apa, Mbak? Kota yang ada di Jawa Timur. Ini beli bisa. Temanya apa iki? Pada wali. Wah. Wah, saya sampai nggak bisa berkata-kata. Saya nggak bisa berkata-kata. Mau jadi muridnya Bu Lia. Seru banget. Terima kasih ya Bu Lia sudah Terima kasih berbagi apa nih inspirasinya di malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan beralih nih Bapak Ibu sekalian. Dari tadi praktik baiknya Bu Lia, kita akan menuju ke Bu Sofi nih terkait dengan penguatan yang bisa Bu Sofi kuatkan ya untuk kita terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karena terus terang aja pembelajaran berdiferensiasi ini di kemarin gitu ya, kalau Bapak Ibu udah sharing pertanyaan di Slido kami gitu kan setiap webinar di PMM ini selalu muncul nih pertanyaan berdiferensiasi. Kayaknya ini saatnya nih kita buat ngulik lebih dalam gitu kan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sekali lagi bisa di slide, bisa di next slide-nya. Saya ingin mengingatkan kembali Ibu dan Bapak bisa ya langsung membagikan praktik-praktik yang ada di kolom chat gitu kan, praktik-praktik baiknya gitu dibagikan saja, juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung saja ditanyakan gitu. Yuk kita langsung ke Bu Sofi. Slide-nya bisa di-sharing. Di next. Nah, ini dia. Selamat malam Bu Sofi. Selamat malam, Mbak Uti. Selamat malam Ibu. Gimana Bu tadi ngeliat dari Bu Lia? Senang ya Bu? Betul, saya sama seperti Mbak Uti, saya juga terkagum-kagum ya. Iya. Ya, mengelola kelasnya bisa ya. Tadi itu kita melihat contoh kelas yang hidup gitu ya, tidak bising, tapi
kelasnya aktif, semua anaknya bekerja dengan antusias begitu, tapi kita lihat Bu Lia bisa mengontrol begitu, punya sense of control yang baik terhadap siswanya. Nah, ini salah satu yang dikhawatirkan oleh Bapak Ibu guru dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Murid saya kan terlalu banyak, bagaimana saya bisa melakukannya seperti itu. Betul, Tapi betul. tadi kita sudah melihat contoh ya, ternyata bahwa itu bisa dalam kontrol. Bu Lia yang mengajar sendiri ya, Bu Lia ya, tidak memiliki guru pendamping atau guru tambahan seperti Iya, itu. saya sendiri. Iya, iya Mbak Uti, ini memang topik yang sedang hit, sedang tren, Betul. pembelajaran berdiferensiasi ini. Sebetulnya ini adalah istilah yang kalau menurut saya ini repetitif ya, karena hakikat dari pembelajaran adalah berdiferensiasi. Jadi tidak perlu sebetulnya istilah pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bapak Ibu guru mengajar dengan memperhatikan kebutuhan, memperhatikan karakteristik yang berbeda-beda, Bapak Ibu guru mau tidak mau harus menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan karakteristik itu. Karena itu Bapak Ibu guru tadi ada yang menulis juga gitu ya. Wah, sebelum istilah ini ngetren, saya sudah melakukan ternyata begitu di Iya, kelas. betul, betul. Baru Ini inget tuh bukan begitu cara belajar, baru inget gitu. Loh, Iya, ternyata ini betul. pembelajaran berdiferensiasi namanya Iya. Oh, gitu. ini sama dengan yang saya lakukan begitu ya. Iya, Lalu saat betul, ini betul. kita mengenal ada diferensiasi apa konten, proses, produk begitu ya. Tapi ini istilah yang atau konsep yang diperkenalkan untuk mengingatkan ya Bapak Ibu guru, tolong perhatikan di antara siswa-siswi Bapak Ibu kalau ada yang lamban jangan ditinggal sebetulnya itu. Jadi prinsip dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah kita ingin pembelajaran disesuaikan dengan ada siswa yang mungkin agak lamban begitu ya. Ada siswa yang minatnya berbeda, ada siswa yang tidak bisa duduk tenang seperti itu sehingga mereka memerlukan waktu yang lebih lama, memerlukan upaya yang lebih dibandingkan teman-temannya untuk bisa menyelesaikan sebuah tugas begitu. Jadi tujuannya atau prinsipnya adalah kita ingin semua siswa mendapatkan pendekatan atau perhatian yang sama, tidak hanya siswa yang pintar saja, tidak hanya siswa yang tekun atau rajin saja yang lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah tugas seperti itu. Kita ingin semua siswa juga mendapatkan perhatian yang sama seperti itu. Dan perhatian itu Bapak Ibu lakukan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka kan fokus kita atau arah kita adalah pada membantu siswa untuk mencapai ini ya, capaian pembelajaran. Ya, ini yang kita lakukan dengan memperhatikan apa sih kebutuhan siswa saya, semua siswa saya, apa karakteristik semua siswa saya, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini yang seringkali ditanyakan oleh Bapak Ibu nih. Ada diferensiasi materi, kemudian ada diferensiasi apa tadi ya, proses belajar, ada diferensiasi produk gitu ya. Kemudian Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana saya bisa melakukan ini dengan benar gitu ya. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu guru pasti memiliki insting, memiliki nurani untuk membantu siswa-siswi Bapak Ibu untuk dapat mencapai capaian pembelajaran gitu ya. Jadi tidak usah khawatir gitu ya menghafalkan langkah-langkah. Wah, kalau gitu yang saya lakukan adalah diferensiasi proses dong, bukan materi. Gimana caranya saya bisa menyesuaikan materi? Atau gimana caranya saya bisa melakukan diferensiasi produk? Kalau saya mengajak siswa-siswi saya untuk membuat karya yang berbeda, nanti bagaimana asesmennya? Itu benar atau salah? Bagaimana nanti tujuan pembelajarannya? Apakah saya buat berbeda juga? Seperti itu. Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir dengan tahapan-tahapan ini ya. Tapi kalau Bapak Ibu berorientasi pada bagaimana membantu siswa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, tentunya Bapak Ibu berpikir bagaimana menurunkan tujuan pembelajaran dalam indikator, kemudian untuk assessment, penilaian, tentunya kembali kepada indikator-indikator tersebut, gitu ya. Nah, ini sepertinya kelewat satu ya, satu slide ya. Ada yang slide tadi yang contoh-contoh diferensiasi materi, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang diferensiasi materi, Bapak Ibu, ingat ya, tadi membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.
capaian pembelajaran. Misalnya, diferensiasi materi Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu memberikan materi yang tingkat kesulitannya sudah disesuaikan dengan kemampuan belajar murid-murid di kelas. Ya, jadi misalnya, ini saya karena saya paling menguasai bahasa ya, seperti tadi yang Ibu Lia berikan adalah mulok atau bahasa daerah. Misalnya Bapak Ibu memberikan teks yang berbeda-beda, ya sesuai dengan kemampuan membaca siswa-siswi Bapak Ibu, itu bisa disebut diferensiasi materi. Tidak hanya pada mapel bahasa Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu mengajar materi IPAS misalnya ya, atau IPA misalnya. Apabila Bapak Ibu memberikan materi dengan topik yang sama, dengan tujuan pembelajaran yang sama, dengan misalnya materi yang lebih banyak visualnya, atau bacaan yang lebih sedikit jumlah kalimatnya, itu merupakan diferensiasi materi. Tentunya ada upaya lebih ya Bapak Ibu harus mengeksplorasi bahan pustaka, bahan ajar untuk mencari materi-materi yang sesuai dengan kemampuan membaca. Yang kedua, diferensiasi proses ini sekali lagi ya dilakukan untuk membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bisa dengan Bapak Ibu melakukan penugasan misalnya apakah secara individual, apakah secara kelompok gitu ya, ataukah berpasangan. Sering juga dalam proses yang disesuaikan ini, proses yang berdiferensiasi ini, siswa menjadi tutor bagi teman sebayanya begitu ya. Tentunya siswa yang lebih maju kemampuannya, lebih mahir, mendampingi atau membantu secara berpasangan atau dalam kelompok, mendampingi temannya yang masih belum paham. Nah, itu lazim dikenali dengan diferensiasi proses. Atau seperti yang dilakukan oleh Bu Lia tadi, sebetulnya tidak hanya itu diferensiasi produk ya. Meskipun tadi kita melihat produk yang memang betul-betul berbeda, ada yang menghasilkan karya visual, ada yang menghasilkan karya tulis, ada yang menghasilkan karya lisan. Yang kita lihat adalah diferensiasi produk. Tapi sebetulnya yang dilakukan oleh siswa-siswi Bu Lia tadi adalah diferensiasi proses juga. Karena pada akhirnya mereka saling berkolaborasi, membantu dengan karya yang masing-masing yang sudah dibuatnya, berkolaborasi untuk sama-sama mencapai satu tujuan pembelajaran. Itu adalah diferensiasi proses juga, begitu ya. Nah, kalau diferensiasi produk, tentunya Bapak Ibu sudah lebih paham ya, karena ini yang banyak dilakukan. Lebih mudah kita lihat juga secara konkret bahwa yang dihasilkan oleh siswa-siswi memang berbeda-beda. Ada yang produk lisan, ada yang produk visual, ada yang produk tertulis seperti itu. Tidak hanya tergantung pada minat, ya, tetapi mereka menghasilkan produk yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan pembelajaran sehingga mereka betul-betul lebih paham. Nah, ini ya, lebih paham materi yang dipelajarinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentunya ini berbeda-beda penilaiannya, asesmennya dikembalikan kepada karakteristik dari mapel yang diampu oleh Bapak Ibu. Tentunya untuk mapel mulok atau bahasa Jawa, begitu ya, karena bahasa adalah media komunikasi ya, yang mengembangkan kecakapan berpikir. Jadi diferensiasi produk tadi yang dilakukan oleh Bu Lia mungkin untuk dilakukan karena tujuan pembelajarannya adalah siswa-siswi mampu berkomunikasi dalam bahasa Jawa menggunakan tadi ya aksara tadi ya, aksara yang aksara yang saya lupa tadi istilahnya Bu Lia tadi ya, menggunakan aksara tadi untuk tujuan tertentu begitu ya. Aksara murdo, Bu. Aksara murdo. Iya, aksara murdo ya. Saya murdo ya. Saya orang Jawa tapi nggak Jawani nih, nyuwun sewu nih Bu Lia. Nah, kemudian sama-sama Bu. Geguritan tadi juga Bu Lia melakukan diferensiasi produk, diferensiasi proses begitu ya. Karena tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menghasilkan itu ya, sebuah geguritan dengan kaidah-kaidah gitu ya yang sudah diajarkan. Nah, ini juga bisa secara visual, prosesnya bisa secara lisan, bisa secara tulis, tapi hasil akhirnya siswa mampu berkolaborasi menghasilkan keguritan ini. Nah, tentunya Bapak Ibu
memahami ketika mengampu mapelnya masing-masing, memahami karakteristiknya, memahami norma-normanya, sehingga bisa memutuskan, oh kalau untuk misalnya mapel yang saya ampu, misalnya bahasa Indonesia, semua siswa harus bisa menghasilkan produk tertulis, begitu ya. Nah, tentunya kita tidak bisa lagi menyesuaikan dengan minat, ya, karena semuanya harus bisa menulis. Dan untuk tulisan itu pasti ada norma-normanya, begitu ya, ada indikator-indikatornya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi silakan disesuaikan tentang sintaksnya atau langkah-langkahnya, tidak ada yang baku, Bapak Ibu, karena penerapannya pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya dalam istilah lain ya, dalam salah satu penerapan disebut juga teaching at the right level, sudah dilakukan juga di beberapa negara. Memang prinsip atau tujuan utamanya adalah membantu sekelompok siswa yang karena satu dan lain hal sulit belajar, agak tertinggal kemampuannya, sehingga mereka betul-betul harus dibimbing, mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Demikian Mbak Uti. Mudah-mudahan ini cukup jelas dan bisa menyemangati Bapak Ibu yang lain untuk bisa melakukan praktik yang dilakukan oleh Bu Lia ini ya, dan memberi semangat bahwa ini bukan suatu hal yang sulit gitu ya. Semua Bapak Ibu guru bisa melakukannya. Aduh, ini lengkap banget ya. Ini Bu Sofi ini penguatannya terkait dengan diferensiasi proses, konten, juga materi gitu ya. Terima kasih Bu Sofi, ini sudah menguatkan gitu kan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini mohon maaf tadi Bu Sofi ada kesalahan teknis dari kami gitu kan terkait dengan slide-nya gitu. Tapi saya rasa sudah cukup banget ya untuk memberikan pencerahan gitu kan terkait dengan diferensiasi juga tadi ada pengelompokan juga. Ini saya mau mengundang satu rekan guru yang sudah berbagi praktik baik dan juga sharing pengalamannya nih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang aktif banget di malam hari ini. Ada Pak Abdul Rahmat, SDN 011 Balikpapan Tengah. Ada nggak Pak Abdul Rahmat? Pak, bisa open mic dong Pak. Pak Abdul Rahmat mana nih? Boleh sharing? Ini Pak Abdul Rahmat sudah sharing nih Bu Lia, Bu Sofi ya, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Katanya hal yang mesti kita perhatikan itu dalam pembelajaran berdiferensiasi, jangan sampai pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan awalnya justru akan membentuk kelompok siswa pintar dan kurang pintar nih katanya gitu. Jangan sampai ternyata pengelompokannya itu malah pintar dan kurang pintar gitu ya. Jadi ini berbahaya juga gitu. Ada nggak Pak Abdul Rahmat? Pak Abdul Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini dia, gimana Pak Abdul Rahmat nih? Dari tadi aktif banget saya lihat. Ada juga yang tadi Pak Abdul Rahmat menjawab terkait dengan alternatif 1, 2, dan 3. Cara pendekatan pembelajaran yang sesuai karakter murid. Wah gimana tuh Pak? Coba Pak. Silakan Pak, yuk kita sharing. Iya, terima kasih Mbak Putri. Saya sebenarnya agak kaget ini. Kenapa Pak? Kenapa? Karena biasanya hanya menyimak saja ini. Nah, ini saatnya kita berbagi yuk. Salam kenal Bu Sofi, Bu Lia. Iya, kebetulan Bu. Jadi pembelajaran diferensiasi ini memang baru saya kenal sebenarnya di masa COVID ini ya, Bu ya. Jadi saya baru tahu nih, oh ternyata ada ya istilah pembelajaran berdiferensiasi. Padahal praktiknya memang seperti yang tadi Bu Sofi sampaikan, itu sudah sering sebenarnya kita lakukan di dalam kelas. Kan secara tidak sadar itu sering kita lakukan. Ya, kebetulan saya juga kemarin waktu Hari Guru kemarin Bu dapat kesempatan sharing juga dengan Bapak Ibu guru lain dengan menggunakan platform lain. Kemarin kebetulan sekolah saya kan ada kerjasama dengan Tanoto Foundation, jadi saya dapat kesempatan untuk berbagi diferensiasi. Jadi diferensiasi yang biasa saya lakukan itu memang beragam Bu ya, karena saya kebetulan guru SD, guru kelas, jadi beragam mata pelajaran yang saya lakukan. Itu saya benar-benar berusaha untuk bagaimana pembelajaran itu untuk berpihak kepada siswa. Dan saya bersyukur sekali nih Mbak Putri dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini, benar-benar nanti insya Allah di ajaran baru ini akan saya gunakan, karena sebelumnya kesulitan paling awal saya untuk menentukan diferensiasi itu adalah melakukan asesmen awal pembelajaran itu. Kan karena kita sebagai guru
ya lumayan lah Mbak untuk menyusun soal-soal itu kan yang biasanya itu kan digabung dari misalnya saya kebetulan guru kelas 4 jadi saya harus masih menggunakan panduan pembelajaran di kelas 2 dan kelas 3 untuk KD-nya ya Bu ya. Kalau kurikulum 13 kan kita menyebutnya KD. Nah, itu sebenarnya tantangan awal saya Bu untuk memulai pembelajaran itu. Karena waktu itu juga masih COVID, jadi saya menggunakan medianya Google Form. Jadi saya share ke siswa, kebetulan kita ada grup WhatsApp orang tua, saya minta tolong ke orang tuanya untuk mendampingi anaknya. Jadi saya lakukan dua asesmen Bu. Yang pertama untuk kognitifnya, untuk mengetahui murid saya ini sampai di mana sih level pengetahuan kesiapan belajarnya. Kemudian juga saya melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi siswa saya ini secara mental itu mereka udah siap nggak kira-kira untuk mengikuti pembelajaran saya. Terus apakah ada tantangannya di rumah. Dan itu alhamdulillah respon yang saya terima luar biasa Bu. Jadi waktu itu saya membagi siswa saya itu dalam 3 kategori. Ada yang belum paham, kategorinya paham sebagian, ada yang sudah paham utuh artinya sudah lebih menguasai dari teman-temannya. Nah, tapi untuk pembagian kelompok Bu seperti tadi saya menggunakan pembagian kelompoknya tidak tidak satu kelompok itu isinya yang pintar semua gitu kan, kelompok yang satunya yang pahamnya masih sebagian, terus yang terakhir itu kelompoknya yang kurang paham gitu. Saya campur Bu. Tujuan saya supaya teman-teman yang mampu ini mereka bisalah jadi tutor sebaya ke teman-teman yang lain. Kemudian saya lebih banyak contohnya seperti pembelajaran bahasa, misalkan bahasa Indonesia Bu, saya ngajarkan misalkan kan kalau di kelas 4 itu kan ada pengetahuan awalnya itu mereka mampu menentukan gagasan pokok atau kalimat pokok, kalimat pendukung. Itu kan kalau untuk siswa yang hasil asesmen awal saya yang tadi mereka nggak minat baca itu agak sulit. Jadi tantangannya untuk siswa yang membacanya masih agak kurang suka membaca itu ya isinya konten bacaannya itu saya kurangi, yang penting sesuai dan juga minat mereka. Karena saya juga melakukan asesmen Bu, misalnya hobinya anak ini apa sih? Ada siswa saya yang hobinya tentang bola, jadi saya kasih bacaannya ke yang tentang berhubungan dengan bola supaya mereka asik membaca. Atau sekarang yang paling sering anak-anak suka kan itu tentang game Bu ya. Jadi dari game itu saya coba cari artikel yang positif bagaimana sih tentang game itu, gamer yang inilah dan segala macam. Jadi mereka terinspirasi baca, mereka belajar untuk menentukan tadi. Kemudian untuk prosesnya bagaimana? Memang agak sulit diproses Bu, karena waktu itu daring saya lakukan sebagian besar pembelajaran kan masih daring. Memang saya harus mencari waktu lagi untuk siswa yang kurang paham tadi bagaimana ada tambahan pembelajaran. Jadi di kelas saya juga saya menerapkan strateginya ini Bu, namanya diskusi virtual kelompok. Jadi saya memanfaatkan WhatsApp video call itu kan sekarang sudah lumayan Bu, bisa sampai 8 orang gitu kan. Jadi nanti kesepakatan nih dengan kelompok mana jam berapa mereka mau belajar dengan saya. Jadi kita mulai videonya seperti itu, video kelompok. Kemudian untuk konten untuk produknya juga macam-macam Bu, untuk siswa yang saya senang senang berbicara itu saya buat mereka bagaimana menyampaikan hasil hasil pencarian gagasan pokok mereka itu lewat bercerita. Jadi mereka lewat video pendek itu ngomong. Ada juga siswa saya yang malu-malu, jadi mungkin dia hanya memfotokan peta pikirannya gitu. Ada juga yang Pak saya juga malu difoto, jadi saya kirim lewat suara aja ya Pak. Jadi dia membacakan hasilnya lewat WA. Seperti itu sih Bu yang saya lakukan untuk diferensiasi misalnya di bahasa. Kemudian pelajaran lain memang sih tantangannya agak sulit awal-awal itu karena kita harus mau meluangkan waktu tadi untuk menyiapkan asesmen awal pembelajaran. Tapi karena sudah ada platform Merdeka Mengajar, saya benar-benar merasa bisa kita manfaatkan banget nih untuk melakukan asesmen awal. Seperti itu Bu, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Abdurrahman sudah berbagi pengalamannya juga tantangannya. Bahkan ini berarti tidak membuat
kita menjadi patah semangat, daring pun kita bisa melakukan ya Pak gitu. Iya Dan benar. Bapak Rahmat ini ada di jenjang apa ya Pak? SD kelas 4 berarti ya Pak ya? Saya SD kelas 4. SD kelas 4. Nah, berarti tadi ada Bulia yang di SMP, lalu ada Bapak Abdul Rahmat yang di SD kelas 4. Ternyata memang perjuangan itu pasti selalu ada ya, tantangan selalu ada gitu. Entah Iya, itu di benar. level yang bawah atau yang mungkin juga jenjang yang lebih tinggi, ternyata memang bagaimanapun selama kita ada kemauan gitu kan, perjuangan di awal tadi yang Pak Rahmat bilang di asesmen awal pembelajaran itu ternyata masih bisa dilakukan kok gitu, meskipun dia di fase A, B, C sampai ke fase D seperti Bu lihat tadi ya Bu ya. Terima kasih ya Pak Rahmat. Terima kasih banyak Mbak Ya, Putri, Bu terima kasih Sofi, Bu banyak. Lia. Terima kasih kesempatannya. Betul. Tadi sampai berarti kalau Pak Rahmat melakukan diferensiasi tadi Bu terkait dengan dia mengamati minat anak, bahan bacaannya bola gitu ya Bu ya, Bu Sofi ya. Bahan bacaannya games gitu ya Bu ya, buat masuk ke pelajarannya. Itu berarti diferensiasi konten ya Bu ya? Masuknya ya Bu? Iya, iya. Konten ya Bu ya? Iya, betul. Mbak Uti, ini juga tadi yang saya lupa sampaikan, saya sebelumnya mengapresiasi sekali Pak Abdul Rahmat ya, yang sudah menampilkan praktik yang berhasil dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi betul, salah satu ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah bahwa pemilihan atau keputusan guru selalu didasarkan pada asesmen ya. Asesmen yang dilakukan di awal, dan asesmen itu tidak harus yang formal begitu ya, tidak harus tulis, tetapi bahkan pengamatan guru. Nah, itu juga merupakan satu bentuk asesmen, dan guru perlu melakukan asesmen ini secara berkala dan berkelanjutan terus-menerus supaya bisa terus mereview pengelompokan ini apakah sudah berubah sekarang dengan capaian-capaian belajar yang sudah dicapai oleh siswa ya. Jadi apabila pembelajaran berdiferensiasi dilakukan secara benar, tentunya tidak akan ada labeling nih, Mbak Uti ya. Jadi dari awal sampai akhir begitu ya, pengelompokannya itu, sehingga akhirnya siswa lama-lama mengetahui, wah ternyata kamu di sini karena kamu ini nggak bisa terus ya, begitu ya. Tidak ada betul seperti betul. itu. Ya, tadi bagus sekali tadi Pak Abdul Rahmat, kolaborasi dibangun dengan membiasakan siswa menjadi tutor sebaya. Betul. Keren-keren, iya. Keren, Selamat ya Pak Abdul Rahmat. Terima kasih. Ini kata-kata labeling juga penting ya Bu, karena bagaimanapun itu anak-anak sudah mulai bisa menganalisa sekitarnya. Kok kelompoknya ini aja nih, kok dia kok sama dia aja gitu. Nah, coba kita hindari jangan sampai ada jargon-jargon atau label-label anak ini anak yang aktif banget, anak ini yang mungkin kurang pintar, anak ini yang nakal, anak ini coba kita hindari seperti tadi triknya atau caranya Pak Abdul Rahmat ya dengan mix skills gitu supaya anak juga bisa menjadi tutor dengan teman sebayanya. Terima kasih banyak. Yuk sekarang kita pindah ke pertanyaan Slido yang sudah dihimpun oleh teman-teman di PMM terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada nih masuk ke Slido. Bapak Ibu sekalian sudah sharing pengalamannya juga pertanyaannya gitu. Boleh-boleh saja nanti kita akan ini sudah kita kurasi, sudah kita pilih, lalu kita akan tampilkan. Tapi sebelum ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi nih, Bu Lia mungkin ada yang pengen dikonfirmasi nggak Bu? Atau ditanya nggak Bu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang boleh lakukan ke Bu Sofi ini? Boleh loh Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih Mbak. Ini ada pertanyaan yang masih mengganjal di benak kegundahan saya. Ya Bu, kegundahan Bu. Coba Bu, boleh. Ya. Ini Bu Sofi, maaf. Kan di situ ada yang tadi ya dikategorikan strategi, ada konten, ada proses, kemudian ada produk ya Bu ya. Apakah ketiga ini itu bisa saling terkait? Kalau tadi kan saya bisa produk, tapi kan di situ secara prakteknya saya harus sudah melalui proses kan gitu. Otomatis ada ketiga strategi itu bisa masuk di dalam, maksudnya saling terkait. Jadi pertama mungkin seperti Bapak yang tadi kita memilih dari kontennya dulu, kemudian stepnya lagi, kemudian ke proses, setelah itu hasil akhirnya adalah produk. Jadi ketiganya itu memungkinkan kalau dalam benak saya dari konten, kemudian bisa memacu kepada proses, kemudian pada akhirnya adalah produk. Bagaimana Ibu? Ya, betul sekali Bu Lia. Ini juga saya baca pertanyaan di kolom chat, ada yang menanyakan juga, apakah ketiganya bisa dilakukan pada saat yang bersamaan? Jawabannya, sebagaimana kita saksikan pada praktik di kelas Bu Lia, bisa ya. Bisa terkait.
kalau tujuan pembelajarannya memang memungkinkan untuk itu. Jadi kembali lagi kita melihat tujuan pembelajaran ya, Bapak Iya. Ibu ya. Jadi bukan saya mau melakukan diferensiasi materi gitu. Ya semuanya dilihat kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Bagaimana kita membantu semua siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk Bulia tadi, tujuan pembelajarannya memang memungkinkan untuk karya yang berbeda ya, diferensiasi produk, tapi siswa-siswi masih bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Karena memang sifat dari mapel yang di Ampu Bulia ini bahasa ya, bahasa sebagai media begitu ya. Yang penilaiannya itu adalah pada bagaimana siswa menggunakan bahasa Jawa itu begitu ya dalam berbagai karya. Ini bisa. Tetapi kalau tujuan pembelajaran dia menghasilkan karya tulis, tentunya semua siswa harus menulis seperti itu, gitu ya. Tapi prosesnya bisa dibedakan. Misalnya siswa membuat apa namanya podcast gitu ya, atau gambar, tapi akhirnya semuanya pada akhirnya harus menulis seperti yang dicontohkan oleh Bulia tadi dalam proses begitu ya, siswa berkolaborasi membuat satu karya akhir begitu ya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran begitu. Jadi proses dan produk begitu. Mudah-mudahan membantu nih Terima jawabannya kasih, nih. Bu Sofi. Ya. Sudah cukup lega ya Bulia ya. Udah, Iya. kita kita masih bersemangat lagi, Mbak. ya semakin semangat ya. 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 Oke, terima kasih banyak nih Bapak Ibu yang sudah berbagi chat dan juga pertanyaan. Ini ada Bu Surya Dwi Sartika dari TK Surya Balikpapan. Halo, selamat malam Bu atau Pak Surya Dwi Sartika atau Ibu. Mohon maaf kalau saya salah nyebut nama ya. Ini juga tadi menguatkan terkait dengan jenjang rendah juga bisa loh pakai diferensiasi. Dia bilang saya di jenjang TK nih. Awal mengalami kesulitan, tapi setelah mencoba memahami sudah paham, apalagi dibantu dengan penjelasan Pak Rahmat tadi. Oh berarti di TK juga sudah melakukan ya ini ya untuk praktik berdiferensiasinya, keren banget. Terima kasih. Nah sekarang kita lanjut ke Slido nih, ada beberapa pertanyaan yang memang sudah dihimpun oleh rekan-rekan PMM terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya coba bacakan ya. Ini mungkin yang bisa dibantu jawab oleh Bu Sofi dan Bu Lia di komentari gitu terkait dengan satu kelas dengan jumlah siswa yang banyak ini gimana ya? Karena ini juga pertanyaannya kayak apakah efektif ya pembelajaran berdiferensiasi di satu kelas dengan jumlah siswa yang banyak dan beragam, sedangkan waktu kita terbatas gitu kan ya. Dan bagaimana nih cara mendesain pembelajarannya? Silakan. Ini mungkin ke Bu Lia dulu deh, coba. Gimana Bu? Ini kan jumlah siswanya beragam Bu ya, banyak gitu Bu. Kalau boleh tahu berapa banyak Bu sekelas Bu Lia nih? Untuk satu kelas 32. 32. Bu Lia sendiri? Bu Lia Sendiri. sendiri. Ya, gimana Bu caranya Bu? Waktu terbatas, siswanya 32. Ini efektif nggak sih Bu? Kalau menurut saya terkait dengan ini efektif menurut saya. Akan tetapi bagaimana kita strategi kita untuk jadi pertama kali ini kan untuk pembelajaran ini kita buat desain tidak harus 1 jam pelajaran itu selesai, tidak mungkin, jelas tidak mungkin. Ya. Kemudian kita untuk agar anak itu bisa terfokus, makanya saya bentuk sebuah kelompok. Yang penting di sini adalah kendali oleh gurunya. Ya, jadi guru tidak boleh istilahnya dibiarkan gitu, enggak. Pokoknya kita sebagai guru harus terlibat di dalam kelas tersebut untuk mengontrol kerja anak-anak. Sementara di sini untuk persiapannya itu anak-anak sebelum di kelas itu sudah kita berikan apa itu namanya istilahnya pekerjaan rumah, Mbak. Ya, berarti pekerjaan rumah untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk besoknya itu, untuk pertemuan selanjutnya itu, sehingga di dalam pembelajaran saat kita action di kelas itu semua sudah ready, sudah siap. Jadi sebelumnya itu sudah ada proses yang berlanjut. Jadi lewat WA penulisan aksara Jawa itu kan tidak sembarangan, Mbak. Jadi mereka harus konsultasi dulu ke saya penulisan yang benar bagaimana. Jadi saya melayani maaf ya satu persatu penulisan yang benar seperti apa, kalau penulisan dia itu salah seperti ini. Jadi setiap hari anak itu selalu konsultasi ke saya. Jadi sebelum deal dalam penulisannya ke media tersebut kita komunikasi. Itu Mbak strategi saya dalam menangani anak yang ya banyak itu. Banyak ya. Ya. Meskipun satu-satu gitu tapi senang ya. Jadi justru kita meningkatkan apa ya ikatan antara guru dan murid, komunikasi juga lebih dekat jadinya ya Bu. Oke. Terima kasih Bu Lia. Gimana Bu Sofi terkait dengan mungkin masih ada yang bingung kalau siswa saya banyak gitu ya.
gimana nih gitu waktu terbatas gitu, desain pembelajarannya enaknya gimana ya gitu. Silakan Ibu Sofi. Ya, Mbak Uti. Ini juga sering ditanyakan oleh guru-guru setelah asesmen awal pembelajaran formatif ya atau asesmen diagnostik. Kemudian bagaimana kalau kita mendiagnosis ada beberapa kelompok kemampuan siswa begitu? Apa yang saya lakukan ya, ada 4 kemampuan yang berbeda nih misalnya ya. Tentunya Bapak Ibu pendampingannya tidak harus paralel. Tadi saya juga belajar juga nih dari penjelasan Bu Lia bahwa pendampingannya tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi lewat media komunikasi pada kesempatan lain, dan tentunya kegiatan itu juga merentang ya, tidak hanya selesai pada hari itu, tetapi kita lakukan, kita pecah dalam beberapa unit. Nah, dalam beberapa unit itu pendampingan bisa dilakukan secara bergantian dalam kelompok-kelompok siswa atau dalam pasangan-pasangan siswa seperti itu. Ini memang lebih repot ya Bu Lia ya dengan dengan ini begitu ya. Tapi Tetapi mengasihkan, Bu. betul, mengasihkan dan saya yakin Bu Lia pasti puas melihat hasilnya Iya, karena kita jangan dibuat beban, tetapi sebuah action yang apa ya, untuk menggembirakan anak juga, kita juga ikut gembira juga gitu iya, aja. saya yakin Bu Lia lebih puas karena anak-anak lebih terlibat, lebih apa ya, termotivasi, minatnya lebih tumbuh ya, dan kalau siswa tumbuh motivasi minatnya itu saya yakin hasil belajarnya pasti lebih baik ya. Demikian, Mbak Pendampingan, Uti. ya. Terima kasih Bu Sofi. Jadi pendampingan di dalam dan di luar kelas. Memang terdengar lebih capek ya, karena kita kayak mesti usaha di awal nyiapin asesmen pembelajaran, setelah prosesnya berjalan kita juga pendampingan tanpa henti gitu ya Bu Lia ya. Satu-satu gitu kan dikonfirmasi terkait aksara Jawanya atau mungkin juga mata pelajaran lain yang Ibu Bapak pegang sekarang. Tapi ujung-ujungnya memang hasilnya menyenangkan ya Bu, puas ya Bu dengan hasilnya. Terima kasih. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini juga ada, ya bisa di next. Nah, ini juga terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu oke, kita coba dari yang ada 4 nih ya. Kita coba dari yang ini dulu. Bagaimana penerapan pembelajaran di kelas dengan siswa dengan kemampuan yang berbeda dan pada fase yang berbeda. Kita coba ambil dari fasenya Bu Lia berarti ya Bu, gitu ya. Lalu juga ya berarti bisa ini terkait dengan tadi sebenarnya terkait dengan kondisi anak yang berbeda-beda juga beragam, kompetensinya nggak sama gitu dalam satu kelas. Gimana ini Bu Lia? Atau mungkin Bu Lia mengajar kelas berapa nih Bu di fase D ini Bu? Saya kelas 8 dan 9. Nah, ini kan sebenarnya fasenya sama, tapi dua jenjang dua kelas yang berbeda ya, Bu. Gimana nih Bu untuk menghadapi ini, Bu? Gitu. Apakah pernah menemukan mungkin ada anak yang ternyata kemampuannya kayaknya masih di kelas 8 nih, jangan-jangan nih gitu. Okay. Pernah nggak Bu mengalami hal seperti itu? Coba, boleh Bu di-sharing Bu terkait dengan hal ini? Pernah. Ya, kalau di sekolah saya itu malah justru itu bukan menerima dari SD yang inklusif. Oh ya, nah ini luar biasa, tantangan coba, luar biasa itu. Tantangannya luar biasa benar, itu seru banget nih. Coba dong sharing. Ya, tetapi setelah kita adakan pengamatan yang inklusif itu kan, maaf ya, dalam tingkat SMP membacanya masih masih jeda-jeda gitu. Akhirnya ternyata kalau setelah kita dekati, ternyata dia memiliki kemampuan yang lain dalam bidang kinestetiknya. Makanya kita ajak mereka tidak untuk yang membaca tetap kita ajari ya, tetapi kan semampu dia. Tetapi kita alihkan pada kemampuan yang kinestetiknya itu, sehingga anak itu tetap memanfaatkan waktu belajar itu. Jadi semampu, tidak terlalu memaksakan kita juga. Gitu. Kalau untuk yang misalkan tadi dalam puisi ya Mbak ya, saya ambil contoh puisi. Iya. Kan ada anak yang memang di situ kemampuannya memang minim sekali. Di situ saya arahkan, coba deh kamu gini aja, kalau saya nggak bisa, sama sekali nggak bisa menulis Ibu untuk puisi dan sebagainya itu. Oke, kalau kamu menuliskan rutinitas harianmu saja, yang sangat simpel, itu sudah menjadi sebuah puisi. Akhirnya dia berpikirnya kan membuat pikirannya, oh ternyata seperti ini toh.
Nah, itu membuat jadi dia mampunya seperti itu ya oke, saya berikan pelayanan seperti itu. Memang saya sesuaikan dengan kemampuan, saya tidak terlalu memaksa anak harus bisa menulis puisi yang istilahnya ideal, tidak. Jadi silakan ditulis mulai kamu bangun pagi itu ngapain, sampai kamu pergi ke sekolah itu, kemudian setelah sekolah ngapain juga. Lah itu kan mudah tanpa ada beban sama sekali. Itu Mbak Berarti Mbak memang Uti. iya, berarti memang intinya puisi itu ya nggak usah terlalu mikir yang Iya, puitis iya, ya Bu ya. Jadi kalau iya. anak-anak kita kasih gambaran yang sulit malah jadi lebih sulit ya. Kitanya cari apa ya, cari cara yang sesimpel Iya, mungkin agar karena di anak sini baru tahap belajar. Jadi kalau kita belajar, kita nggak usah istilahnya menakut-nakuti anak dengan yang levelnya terlalu tinggi. Biarlah mereka berjalan sesuai dengan apa istilahnya daya nalarnya. Biarlah seperti itu. Nanti semakin berkembang dia akan tahu konsepnya itu seperti apa. Betul, betul. Dan juga untuk meningkatkan rasa semangatnya ya Bu, percaya dirinya ya Bu. Kalau Iya, dia iya nggak itu suka yang penting. puisi, Yang penting. dipaksa puisi gitu ya Iya. misalnya makin ya Bu. Makanya Jadi kalau nggak makin bisa, oke ngantuk. saya bisanya menggambar, oke silakan menggambar dengan hal yang kamu sukai. Itu aja, Mbak. Nah, ini juga sih yang saya tangkap berarti level kepercayaan antara guru ke anak itu memang harus tinggi ya. Maksudnya kita Iya. sendiri sebagai guru kadang-kadang suka merasa bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya nih anak ya gitu, bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata kita kasih kepercayaan aja gitu kan ke mereka sesuai dengan kebutuhan juga minatnya. Terima kasih Ibu Lia. Saya mau bertanya ke Bu Sofi Bu terkait dengan tadi jika ada anak yang misalnya berbeda-beda, terus kemampuannya ternyata nih misalnya ini belum sampai nih ke fasenya gitu atau ke kelasnya gitu ya Bu ya. Boleh nggak sih Bu gitu membuat tujuan pembelajaran sendiri untuk dia khusus agar bisa dikasih pengayaan gitu misalnya atau seperti apa nih Bu biar nyampe gitu ke teman-temannya yang lain. Ya, Gimana Bu? betul sekali jawabannya. Kalau tadi kita simak jawaban Bu Lia, sebetulnya bukan simple ya. Ini tentunya juga menantang. Tetapi yang dilakukan Bu Lia ini kan sebetulnya secara instinktif dilakukan oleh guru ya sejak zaman dahulu sebelum kita mengenal istilah ini. Dulu istilahnya mungkin remedial, ada bimbingan privat dan sebagainya. Tapi ini terjadi di banyak tempat ya Mbak Uti ya. Ada seorang guru yang harus mengajar siswa di 2 fase. Sudah mengajar di kelas 7, tapi ternyata kemampuan siswanya masih di fase C misalnya atau SD seperti itu. Ini kan terjadi karena satu dan lain hal ya. Ini harus diberikan pendampingan memang meskipun secara privat begitu ya. Tetapi guru tidak memiliki pendamping atau misalnya apabila kelas inklusi ada siswa yang betul-betul memiliki kemampuan yang khusus begitu, tetap guru tidak memiliki guru bantu seperti itu, sehingga upaya-upaya kreatif seperti yang dilakukan Bu Lia tadi harus dilakukan. Misalnya harus melibatkan orang tua, melibatkan tutor, minta tolong atau menyampaikan ini kepada kepala sekolah, bagaimana solusinya. Itu adalah cara-cara yang Bapak Ibu bisa lakukan, tetapi prinsipnya ini adalah upaya begitu yang dilakukan. Kalau Bapak Ibu tidak mampu melakukannya dengan misalnya jumlah siswa, ada siswa yang perlu mendapatkan bantuan karena dia fasenya berbeda, tetap Bapak Ibu guru harus komunikasikan dan cari jalan keluarnya. Semangat ya Bapak Ibu ya, memang tantangannya luar biasa sekali. Semangat, semangat, semangat. Nah ini mungkin pertanyaan yang emang sering ditanyakan terkait dengan ini kalau kemampuan yang nggak nyampe fase saya nih gimana? Dijawab sama Bu Sofi ya Bapak Ibu sekalian. Memang kita memberikan pendampingan, lalu intinya jangan panik gitu ya, nggak apa-apa. Coba kita mungkin bisa juga berkolaborasi dengan guru di fase sebelumnya gitu ya Bu ya, supaya bertanya nih anak sebenarnya udah sampai mana kemampuannya yang megang dia waktu di fase sebelumnya gitu. Jadi bisa saling berkolaborasi. Sip. Ya, menambahkan sedikit Mbak Uti kalau boleh. Mana Bu? Boleh Bu, boleh. Kasus-kasus khusus tadi memang tujuan pembelajarannya harus beda ya. Karena tidak bisa kita samakan begitu dia mencapai fase di D misalnya, kalau dia kemampuannya masih di C. Bantu dia untuk mencapai capaian pembelajaran di fasenya dulu begitu. Tentunya ya kita harus menurunkan, memberikan materi yang khusus begitu ya. Proses seperti itu dan produknya memang mau tidak mau harus berbeda. Tapi Bapak Ibu juga berperan untuk menghindarkan begitu ya perundungan begitu ya karena kasus-kasus yang ini begitu siswa yang belajar harus menyelesaikan fasenya dulu tentunya harus dibantu untuk menyelesaikan di fase tersebut.
Terima kasih. Nambahkan sedikit Mbak Uti, ini bedanya ya antara K13 dengan kurikulum merdeka, Mbak. Kalau K13 kan patokannya harus seperti itu, makanya kita tidak bisa misalkan nilai harus KKM seperti itu, padahal anak tidak nyampe seperti itu, makanya beban moral kita itu. Makanya untuk kurikulum merdeka kan kita lebih bisa fleksibel, jadi menyesuaikan dengan kemampuan anak gitu. Oke, terima kasih. Ini lengkap banget. Saya sampai bingung karena saya kayak wah ini lengkap banget ya dari mulai ternyata dikuatkan oleh Bu Lia juga kalau sebagai guru ternyata kita lebih rileks ya Bu, lebih bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan keadaan yang kita hadapi. Kita nggak perlu memaksakan gitu kan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Dari Bu Sofi juga sudah dikuatkan terkaitan dengan ya nggak apa-apa kalau emang tujuan pembelajarannya harus dibuat berbeda ya berbedalah gitu kan, jangan dipaksakan gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Terima kasih banyak Bu Sofi dan Bu Lia. Time check ini sudah jam 7.51, kita punya 9 menit lagi untuk kita bisa bareng-bareng bersama-sama gini kan di webinar kali ini. Terakhir ini sebelum kita masuk ke refleksi, saya mau ke Bu Lia, mau bertanya terkait dengan Bu, apa sih yang dirasakan sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Coba Bu. Apa sih sebenarnya gitu yang bikin Ibu iya ini loh pembelajaran berdiferensiasi. Apa Bu yang dirasakan sebelum dan sesudahnya? Sebelumnya saya penasaran pembelajaran berdiferensiasi itu kayak apa gitu Mbak. Saya praktek dengan modal pokoknya nekat, istilahnya nekat. Dengan PD-nya saya pokoknya dengan modal apa yang sudah saya ikuti, yang sudah saya baca, pembelajaran seperti itu, coba saya praktekkan, saya tidak pikir itu salah atau benar, yang penting saya action gitu. Ternyata setelah di platform itu ada respon, alhamdulillah kita bisa sharing belajar di sini. Setelah saya melaksanakan itu, merasa lega, plong, beban kita walaupun dalam pekerjaannya dalam tanda petik mungkin ada yang mengatakan berat, tapi kalau kita nikmati enjoy, Mbak. Enjoy kita ya, tidak terbebani, maksudnya dengan anak kita terlalu merasa membebani anak yang memang tidak mampu, kok kita paksakan itu kita hilang. Kalau dulu mungkin seperti itu, tapi kalau setelah ada ini, pembelajaran ini, kita lebih ikut enjoy untuk melaksanakannya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lia. Bu Sofi, penguatan terakhir Bu. Silakan Bu. Betul, ya Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka ini memang memberikan keleluasaan kepada Bapak Ibu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik ya, sebagaimana judul sesi kita pada malam ini, belajar menyesuaikan. Memang menyesuaikan itu butuh belajar yang prosesnya panjang ya Bapak Ibu ya, dengan anggota keluarga saja kita terus-terusan belajar untuk menyesuaikan, tetapi mudah-mudahan Bapak Ibu terus semangat karena patokannya adalah pada capaian pembelajaran ya Bapak Ibu pada fase yang harus dicapai oleh siswa-siswi tersebut. Jadi apakah cara yang saya lakukan sudah benar, bagaimana assessment, penilaian itu kembali Bapak lihatnya pada tujuan pembelajaran yang mengarah pada capaian pembelajaran. Dan satu tadi ya Bapak Ibu prinsipnya adalah bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita tidak sekedar oh saya melakukan ini karena disuruh oleh kurikulum Merdeka, disuruh oleh pemerintah, tapi tidak. Tujuan kita adalah pada siswa, siswa, dan siswa. Kita mengecek apakah sudah benar atau tidak, pada dampaknya pada siswa, apakah memang betul-betul berdampak, apakah membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya, betul-betul kita berorientasi pada siswa. Demikian Mbak Uti, semangat semuanya Bapak Ibu Guru. Saya rangkum, coba dan semangat. Itu dari Bu Lia coba ya, coba action aja dulu gitu. Kalau dari Bu Sofi semangat pokoknya. Nggak usah mikir susahnya, semangat aja dulu. Terima kasih Bu Lia, Bu Sofi sudah menjadi teman belajar kita di malam hari ini. Terima kasih banyak. Semoga jangan berhenti sampai di sini ya Mbak ya, belajar terus. Pastinya Bu, pastinya Bu. Bapak Ibu juga ini yang hebat-hebat semuanya Bapak Ibu sekalian juga pastinya makin semangat dan makin terinspirasi nih dari Bu Lia nih ya, juga tadi beberapa jawaban-jawaban dari rekan Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Baiklah, sepertinya ini sudah di penghujung acara, kita mau sharing terkait dengan refleksi untuk malam hari ini. Yuk, Bapak Ibu, silakan bisa langsung sharing refleksinya di
link yang sudah tertera di sini. Juga untuk link daftar hadirnya nanti akan juga ada di kolom chat. Silakan dari admin bisa langsung masuk di-share ya di kolom chat, atau juga Ibu Bapak bisa langsung masuk nih ke link yang ada di layar. Ada 2 pertanyaan yang akan dijawab, yaitu dari webinar ini saya baru tahu kalau, dan yang kedua langkah konkret yang akan saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah setelah mengikuti ini apa kira-kira. Boleh di-share langsung untuk linknya. Atau boleh saya ajak 1 orang untuk berefleksi yuk malam hari ini. Bisa tunjuk tangan menjawab 2 pertanyaan ini. Ada yang mau sharing Bapak Ibu mungkin terkait dengan pertanyaan refleksi? Oh, Bapak Arwantonius Zega, SMAN 1 Tuhemberua ya. Maaf nih kalau saya salah penyebutannya. Silakan Pak Arwantonius. Yuk Pak, bisa open mic Pak. Pak Arwan, halo. Pak Arwan. Atau mungkin yang lain Bapak Ibu, boleh kalau mau sharing terkait dengan... Halo Bu. Ya, Pak Arwan, halo. Ya, halo. Halo, Bisa gimana Bu? Pak? Ya, ya. Saya sendiri Ya. Bu mau buat refleksi dari 2 pertanyaan ini. Ya, silahkan Pak Arwan. Pertama, dari webinar ini saya baru tahu kalau sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini fokusnya pada kebutuhan peserta didik itu sendiri. Artinya itu yang untuk pertama ya, pertanyaan pertama. Refleksi yang kedua, langkah konkret yang akan saya lakukan untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pertama yang jelasnya melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Berikutnya pastinya ini tidak langsung bisa mencapai satu tujuan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini pastinya seperti yang disampaikan tadi Ibu Lia itu secara pelan-pelan ya, secara pelan-pelan ini akan kita berikan kepada siswa dengan berbagai cara. Seperti apa tadi pada video-video awal, contoh-contoh melakukan pembelajaran diferensiasi dalam kelas sesuai dengan pemetaan yang kita tetapkan dari masing-masing siswa. Saya pikir itu saja Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arwan atas sharingnya. Makasih Bu, makasih sama-sama Bu. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya coba bacakan juga nih ada yang menjawab dari webinar ini. Saya baru tahu kalau belajar berdiferensiasi itu menyenangkan. Menyenangkan, dicoba ya yang belum coba ya Bapak Ibu ya. Lalu ada juga yang menjawab ternyata mengasihkan. Lalu juga ada yang menjawab selama ini saya sudah melakukan nih walaupun belum maksimal dan belum terstruktur seperti guru-guru yang lainnya. Lalu langkah konkretnya setelah ini adalah melakukan asesmen awal pembelajaran. Ya. Juga ada langkah lakukan pemetaan dulu, pemetaan kebutuhan siswa. Wah, senang banget nih baca-baca dari komen-komen Bapak Ibu sekalian terkait dengan refleksi. Terima kasih banyak. Lalu untuk yang terakhir, bisa slide terakhir. Jangan lupa ya Ibu dan Bapak untuk mengisi daftar hadir dan umpan balik. Lalu sharing dong pengalaman belajar hari ini di media sosial menggunakan hashtag belajar di PMM. Apapun itu yang ingin di-sharing di media sosial manapun, yuk kita coba berbagi bersama yuk supaya kita bisa saling belajar satu sama lainnya. Untuk link Padlet akan tetap dibuka, jadi setelah ini berakhir pun Ibu dan Bapak bisa loh untuk selalu mengisi kolom refleksinya di link Padlet yang barusan ya. Sebelum kita berakhir, kita foto dulu yuk. Kita udah lama nih nggak foto. Yuk open cam yuk, foto yuk Ibu Bapak sekalian yuk. Coba. Open cam yuk, open cam yuk.
Wah, ada 11 halaman nih, banyak nih. Senang banget. Saya foto ya. 1, 2, 3. Sebelahnya. 1, 2, 3. Sebelahnya lagi. Wah. 1, 2, 3. Banyak nih. Oke, terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa isi daftar hadir juga umpan balik ya, Ibu Bapak Ibu sekalian. Bu Lia, Bu Sofi, sebagai teman belajar hari ini terima kasih banyak untuk penguatan juga sharingnya untuk sesi belajarnya malam ini. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya dan tetap semangat juga mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasinya ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, webinar untuk kali ini saya tutup dulu. Saya Uti mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam dan bahagia. Selamat malam. Terima kasih.